Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 14. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya selesai berbicara. Dia menghela nafas panjang lega. Setelah menahan begitu lama, akhirnya saya mengatakannya. Agaknya ibu mertua dan istri saya akan sangat senang ketika mendengar berita itu. Tanpa diduga, Farah hanya tertegun selama 2 detik. Dan kemudian ekspresi yang sangat kecewa muncul di wajahnya. Aditya, aku akan mengambil cuti besok dan membawamu ke rumah sakit, kata Farah sambil menghela nafas. Farah, aku tidak sakit. Mengapa aku harus pergi ke rumah sakit? Pergi ke psikiater. Setelah Farah selesai berbicara, dia masuk ke kamar. Ledakan saja. Generasi kedua super kaya akan keluar. Katakan dengan jujur, sudah berapa lama kamu bermain-main dengan gadis kecil Friska? Dahlia bertanya kepada Aditya dengan marah. Aditya terkejut dengan pertanyaan itu. Kemana arahnya? Bu, aku tidak main-main. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya. Dan kamu berani melakukan kesalahan pada Farah. Mari kita tunggu dan lihat. Jangan biarkan aku menangkap kalian. Dahlia berkata marah dan kembali ke kamar. Aditya menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan dirinya sendiri. Dan ibu mertuanya tidak akan percaya sama sekali. Pada saat ini, Rianti menelepon. Tuan, proyek taman air telah diluncurkan secara resmi. Dan departemen proyek telah dibangun. Apakah Anda ingin datang dan memeriksanya? Aditya tidak berharap Victor bergerak begitu cepat. Dan setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi ke sana. Aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah Aditya menutup telepon, dia pergi ke pinggiran barat. Ketika dia tiba di lokasi pembangunan proyek taman air, Aditya menemukan bahwa persiapan sedang dilakukan di sini. Deretan panjang rumah prefabrikasi. Inilah departemen proyek sementara. Aditya melihat seseorang di sebuah rumah dan masuk. Begitu dia masuk, dia melihat sosok seorang gadis yang dikenalnya. Gadis itu berpakaian sangat sederhana, tetapi sosoknya yang tinggi dan ramping luar biasa. Ini sebenarnya adikku April. Pada saat ini, April sedang memegang lap di tangannya dan sedang menyeka kaca. Di ruangan ini, ada beberapa bibi yang sedang membersihkan. April, mengapa kamu di sini? Aditya sangat terkejut, dan langsung ke belakang April. Kakak, April tersenyum penuh kasih ketika dia melihat bahwa itu adalah kakak laki-lakinya. Saya tidak ada kelas hari ini. Jadi saya pergi bekerja untuk mendapatkan uang saku. Aditya sangat sedih ketika dia mendengar ini. April selalu sangat bijaksana dan tahu bahwa kondisi di rumah tidak baik. Nah, ketika dia punya waktu luang, dia akan keluar untuk bekerja dan menghasilkan uang. Memikirkan April dipermalukan oleh ibu mertuanya terakhir kali, Aditya merasa lebih tertekan untuknya. Jangan keluar mencari pekerjaan di masa depan. Kakak sangat kaya sekarang. Jika kamu tidak bisa tinggal, kamu bisa pergi ke restoran makanan laut untuk mengurusnya. Kamu hanya pergi ke sekolah dan pergi bermain dengan teman sekelasmu ketika tidak ada kelas di masa depan. Kata Aditya dengan penuh kasih. Setelah mendengarkan senyum lembut April, saya tidak suka keluar untuk bermain. Dan selain itu, saya tidak bisa mengelola restoran dengan baik. Senang melakukan pekerjaan dan olahraga. Setelah beberapa saat, April bertanya dengan gugup. Ngomong-ngomong, kakak, kenapa kamu tiba-tiba kaya? Itu tidak ilegal, kan? Jangan khawatir, adik perempuanku. Uang kakak halal. Aditya menyentuh kepala kecil April dan berkata dengan lembut. Apa yang kamu lakukan? Cepat bekerja. Pada saat ini, seorang wanita masuk dari luar dan memarahi April. April terkejut, dan buru-buru melanjutkan membersihkan kaca lagi. Aditya melihat ke belakang dan melihat bahwa wanita yang masuk berusia 20-an, mengenakan riasan tebal, dan aroma parfum di tubuhnya bisa tercium dari jauh. Wanita ini bernama Helen.
Dia adalah karyawan Universal International. Tugas hari ini adalah mengawasi April dan yang lainnya bekerja. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tuli? Apa yang kamu bicarakan jika kamu tidak bekerja? Apakah kamu masih ingin dibayar? Helen bergegas ke April dengan marah dan mendorong April. April adalah seorang gadis introvert dan lembut. Melihat bahwa Helen sangat galak, dia sedikit takut. Maaf, April menunduk dan berkata, gajimu 20.000 akan dipotong. Hehe. Helen mencibir dan menatap April. April sangat sedih. Dia hanya mendapat 60.000 per hari. Dan Helen memotong 20.000 untuk satu kata. Dia juga tahu bahwa Helen sangat menentangnya. Dan telah mencari kesalahannya sejak pagi. Tapi dia tidak tahu bahwa Helen cemburu dengan kecantikannya. Hati-hati saat berbicara. Siapa yang kamu bicarakan? Nyonya. Aditya berbicara saat ini. Helen memandang Aditya dan melihat bahwa Aditya berpakaian seperti gembel. Dia segera cemberut dan tampak jijik. Dari mana asalmu? Inikah asalmu? Helen melipat tangannya dan memutar matanya. Kamu berasal dari departemen mana dan siapa namamu? Aditya bertanya kepada Helen dengan wajah berat. Helen menatap, menunjuk Aditya dan berkata, siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menanyakan namaku? Segera pergi dari sini. Jangan tunggu aku memanggil seseorang untuk mengusirmu. Aditya hampir marah ketika dia mendengar ini. Karena wanita ini yang bertanggung jawab di sini. Dia harus menjadi karyawan Universal International. Sekarang Aditya adalah pengontrol sebenarnya dari Universal International. Dia tidak dapat mentolerir karyawan berkualitas buruk seperti itu. Selain itu, wanita ini berani memarahi saudara perempuannya, yang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Pergi dan panggil bosmu. Aditya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Helen. Jadi dia melambai padanya. Helen tertawa ketika mendengar ini. Haha, masih berpura-pura seperti itu. Lihatlah dirimu yang malang dan masam. Dan kamu masih berkata di depanku. Aditya benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada Helen. Kemampuan orang ini sangat kuat. Melihat Aditya berhenti berbicara, Helen menjadi lebih bersemangat. Cepat dan singkirkan jalang ini. Jangan sampai menghalangi saya. Helen berkata. Dia memandang April yang sedang membersihkan kaca. Hei, kamu bisa keluar. Upah hari ini tidak ada sepeser pun. April mendengar ini. Hatinya membeku. 60.000 mungkin bukan apa-apa bagi orang lain. Tapi baginya, itu tetap sangat penting. Dia harus tahu bahwa uang sekolahnya sebelumnya pada dasarnya diperoleh seperti ini. Aditya benar-benar marah kali ini. Dan tidak ada yang bisa mengejeknya. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa. Tetapi Aditya tidak bisa menahan amarahnya karena Helen menghina April seperti ini. Hei, aku di sini. Di kamar sederhana. Aditya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rianti. Oke, Tuan Muda. Saya akan segera ke sana. Rianti berlari dengan cepat setelah menerima telepon dan memasuki rumah. Dengan kepintarannya, dia bisa melihat sekilas bahwa ruangan itu penuh dengan bubuk mesiu. Melihat wajah Aditya tenggelam seperti air, hati Rianti seperti ada di tenggorokannya. Melihat Helen menatap Aditya dengan jijik, Rianti mengerti semua yang ada di hatinya. Helen. Helen. Saya tidak menyalahkan Anda jika Anda tidak mengenal Tuan Muda. Tetapi jangan meremehkan orang lain dan menyinggung Tuan Muda. Tuan Aditya Edward. Ada apa? Rianti bertanya kepada Aditya dengan hati-hati. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aditya menunjuk ke arah Helen. Rianti segera berbalik setelah mendengar ini. Memandang Helen dan berkata, Helen, kamu kembali ke perusahaan untuk segera menjalani prosedur pengunduran diri. Apa? Helen menatap dan berdiri dari kursi. Apakah kamu tidak mengerti? Kembalilah ke perusahaan untuk segera melalui formalitas. Dan kamu tidak harus kembali bekerja di masa depan. Kata Rianti dengan serius. Hehe, lucu. Rianti, jangan berpikir kamu adalah asisten ketua. Kamu bisa memecat siapapun. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memecatku, kan? Helen mencibir. Meskipun Rianti memiliki posisi yang lebih tinggi daripada dia, tapi pada titik ini, dia jelas tidak menganggap serius Rianti. Rianti mengerutkan kening, berpikir bahwa Helen bodoh.
Ini adalah tuan muda yang ingin kamu usir. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Kamu tidak harus mempercayainya. Tetapi jika kamu masih bisa tinggal di dunia, aku akan kalah. Rianti tersenyum. Tidak ingin berdebat dengan Helen. Helen cukup tidak yakin. Pada saat ini, dia memutar pinggangnya dan berjalan ke Aditya. Dan menepuk bahu Aditya. Oke, gelandangan. Anda masih tahu Rianti. Setelah berbicara, dia melihat kembali ke Rianti. Jangan berpura-pura kuat di depanku. Jangan hanya menjadi asisten ketua dewan direksi. Apa yang hebat? Helen berkata lebih dan lebih keras lagi. Wajahnya telah terkoyak sekarang. Dan dia tidak peduli tentang apapun. Rianti benar-benar tidak menyangka bahwa Helen akan berani memperlakukannya seperti ini. Anda harus tahu bahwa Rianti adalah asisten ketua di seluruh Universal Internasional. Kecuali ketua Victor yang berani membunuhnya. Siapa yang berani begitu suka memerintah padanya? Helen, jangan membuat masalah di sini. Dan cepat keluar dari sini. Rianti juga cemas. Kecantikan ini juga menginginkan wajah. Haha, ini benar-benar lucu. Membuatnya tampak seperti Universal International adalah rumahmu. Aku akan memberitahumu Rianti. Apalagi kamu. Bahkan jika ketua datang, dia tidak akan berani memecatku. Helen melipat tangannya dan mencibir berkata. Aditya tercengang ketika mendengarnya. Nada bicara Helen tidak kecil. Bahkan Victor tidak bisa memecatnya. Dari mana dia datang untuk mengatakan ini? Gugup, Rianti sangat marah dan memarahi. Siapa yang kamu marahi? Jangan berpikir bahwa kamu akan dimarahi di depan ketua. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu, idiot. Helen membungkuk dan menunjuk hidung Rianti. Bagaimana Rianti bisa terbiasa dengannya? Mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Helen. Kau berani memukulku. Kaulah yang memukulku. Membuatku memukulmu wanita murahan. Rianti tertawa. Dan kalian semua tunggu pembalasanku. Mata Helen melebar. Dia menunjuk Rianti dan Aditya. Dan berlari keluar dengan banyak kata-kata kejam. Maaf, Tuan Aditya. Saya tidak menanganinya dengan cukup jelas. Dan itu membuat Anda marah juga. Kata Rianti kepada Aditya dengan senyum menawan. Aditya mengakui bahwa Rianti memang wanita kuat yang lengkap dan sangat mematikan bagi karyawan. Dia menstabilkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak marah. Setelah berbicara, Aditya berjalan ke depan April. Melihat keringat di dahi adiknya, Aditya merasa lebih tertekan. Meskipun mereka bukan saudara kandung, hubungan mereka selama 10 tahun terakhir adalah nyata. Dan hubungan mereka lebih dalam daripada saudara kandung. Dengarkan apa yang dikatakan saudara kakak. Kamu tidak diizinkan pergi bekerja di masa depan. Pergi ke sekolah dengan baik. Dan bermain ketika kamu punya waktu. Aditya menyeka keringat saudara perempuannya dengan tatapan penuh kasih dan berkata dengan lembut. April sudah lama agak konyol. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Rianti memiliki keputusan akhir di sini. Dan dia berpakaian sangat elegan dan modis sehingga dia terlihat seperti wanita berstatus. Tapi wanita seperti itu, di depan saudara laki-lakinya, dia sangat hormat. Itu benar-benar membuatnya tidak bisa mengerti. Saudaraku, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. April berkata dengan suara rendah. Ternyata itu adik perempuan Aditya. Ah, ini semua salahku. Rianti terkejut dan bergegas untuk berkata. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa tuan muda memiliki seorang adik perempuan di kota Rantepao. Hanya saja dia tidak tahu bahwa April bukanlah putri dari keluarga Edward di Palopo. Sayangku, jalang ini memukuliku. Pada saat ini, Helen menendang pintu dan masuk, menangis dan mengeluh kepada seorang pria gemuk. Saat berbicara, dia menunjuk Rianti. Pria gemuk yang masuk memiliki wajah penuh keringat, dan matanya besar dan dia tampak garang. Dia melirik Rianti. Baru saja akan marah. Tetapi tiba-tiba menyadari bahwa Rianti benar-benar cantik. Beginilah laki-laki. Ketika mereka marah, ketika mereka melihat bahwa orang yang dia marahi adalah wanita cantik, sebagian besar kemarahan mereka hilang. Gadis kecil, kamu sangat mendominasi. Kamu berani mengalahkan wanitaku. Pria bernama Leo menatap Rianti. Leo,
Hati Rianti bergetar saat mendengarnya. Di kota Palopo, nama Leo masih sangat nyaring. Orang ini adalah seorang preman, kejam, dan banyak orang akan takut ketika mereka mendengar namanya. Bersambung.